para pemirsa seluruh rakyat Indonesia, ada berita gembira tetapi memang mengejutkan. Hari ini Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana bersama wakilnya Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung. Sehari sebelumnya, Dadan Hidayana, Lodwig Pusung, dan Sony Sonjaya memang sudah diberhentikan dan yang naik atau diangkat menjadi kepala BGN yang baru adalah Nane Esdeang. Para pemirsa, menurut saya ini adalah perubahan positif dari Presiden Prabowo dalam merespons kritik yang bertubi-tubi yang selama ini sering diabaikan. Selama ini kalau ada kritik, Pak Prabowo sebagai presiden sering sangat defensif dan menyalahkan orang yang ngeritik. Nah sekarang karena fakta-fakta semakin buruk bermunculan dan Pak Prabowo tidak bisa mengelak dari fakta dan data yang real di lapangan, maka sekarang Pak Prabowo memberi respon positif. Paling tidak dalam 3 hari ini 2 hal. Pertama, pidato Pak Prabowo pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, 2 hari yang lalu, itu sudah membaca teks sehingga sesudah pidato selesai tidak menimbulkan kontroversi karena pidatonya formal dan fokus. Tidak lagi ada pernyataan-pernyataan di luar konteks dan memancing reaksi. Itu reaksi yang bagus karena memang banyak yang menyarankan sebaiknya kalau berpidato resmi sebagai kepala negara atau presiden Pak Prabowo itu ya pakai teks biar tidak liar lah gitu ya, biar fokus. Lalu selama ini juga Pak Prabowo selalu menolak, selalu bersikap defensif atas kritik terhadap tata kelola makan bergizi gratis. Setiap orang mempersoalkan itu selalu dianggap tidak setuju dengan program pemerintah. Padahal yang kita kritik itu tata kelolanya yang selama ini amburadul. Kita katakan berkali-kali lewat podcast terus terang bahwa makan bergizi gratis itu harus dilakukan. Itu adalah program yang sangat baik dan sudah dijanjikan di dalam kampanye. Jadi harus dilakukan, tidak boleh dihalangi. Tetapi yang kita kritik adalah tata kelolanya yang amburadul dan diduga sangat banyak korupsi. Oleh sebab itu kita mengapresiasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah melangkah dengan cepat menetapkan ketiga pejabat yang disangka sekarang, bukan lagi diduga, disangka karena sudah ditahan. Yang disangka melakukan korupsi tersebut pada hari ini. Salut untuk Kejaksaan Agung kali ini. Pemirsa, sebenarnya isu tentang korupsi di dalam BGN itu sudah lama. Sudah berbulan-bulan diteriakkan, tetapi selalu dibela oleh Pak Prabowo sehingga BGN selalu luput dari tindakan hukum. Meskipun rakyat sudah mengajukan data dalam banyak hal. Apa yang dilakukan? Terutama adalah dilakukannya markup. Pengadaan barang dan jasa seperti membeli motor listrik, tablet, televisi, sarana pendukung, SPPG, dan banyak lagi yang selama ini di masyarakat menjadi sorotan besar. Termasuk pengadaan IT yang katanya sampai 1,2 triliun. Ketika masalah itu dipersoalkan oleh masyarakat, tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum, tidak ada penjelasan yang resmi dari pihak BGN, sehingga seakan-akan berjalan begitu saja. Masyarakat sudah makin marah, semakin dilontarkan di mana-mana, dan sekarang Pak Prabowo merespons, tindak, bawa itu ke pengadilan, periksa korupsinya. Ini bagus. Karena apa?
yang dilakukan oleh BGN itu, misalnya dalam bentuk jual beli titik SPPG, ya, satuan pelaksana pemenuhan gizi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur untuk makan bergizi gratis itu dijual belikan, sehingga yang anggaran yang besar itu yang sampai ke masyarakat itu sangat kecil. Itu adalah lancung. Dan akibat kelancuran seperti itu, maka penanganan MBG kacau. Nilai gizi dan standarnya tidak jelas, banyak yang keracunan, bahkan dalam praktek banyak yang hanya mengasih ciki, makanan plastik, kasih lele mentah, dan yang lebih dari itu, yang keracunan itu sampai ribuan. Pemirsa, markup di BGN itu telah melahirkan dugaan kickback atau suap. Sehingga para penyuap itu ketika mendapat proyek MBG, mendapat dapur MBG atau SPPG, itu melaksanakannya dengan kualitas yang di bawah standar dan sangat rendah. Alasannya apa? Saya sudah membayar dengan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang bentuknya kickback. Itu kira-kira yang terjadi. Dan tidak akan jauh dari itu nanti dakwaan jaksa penuntut umum. Para pemirsa, ini adalah akibat dari tidak adanya tata kelola yang baik. Berkali-kali saya katakan melalui podcast ini, Pak Prabowo, wahai pemerintah, di MBG itu tata kelolanya kacau. Banyak dugaan korupsi, membeli hal macam-macam. Nah sekarang meskipun agak terlambat disadari, tindak dengan tegas para orang-orang lancung di dalam proyek makan bergizi gratis yang dikelola oleh BGN ini. Selamat. Tapi ada hal lain lagi yang harus ditindaklanjuti. Saat ini menurut saya aparat penegak hukum harus segera bertindak atas sinyalemen terjadinya tindak korupsi di Bea Cukai. Nama pejabat Bea Cukai, dirjen dan staf-stafnya itu sudah banyak disebut di pengadilan. Patut diduga karena sudah menyebut angka, menyebut amplop, kode amplop, tanggal penyerahan. Itu seharusnya langsung ditindak, langsung diperiksa. Dan ini kemarin mendapat perhatian juga dari Pak Prabowo. Presiden Prabowo dalam pidato di DPR pekan lalu juga mengisyaratkan kepada Menko, Menteri Keuangan, agar mencopot pejabat-pejabat Bea Cukai jika tidak bekerja dengan baik, termasuk diduga korupsi. Saudara, terhadap pejabat Bea Cukai yang telah disebut di pengadilan, itu ada 2 tindakan hukum yang harus segera dilakukan. 1, tindakan hukum pidana. Yang kedua, tindakan hukum administrasi negara. Tindakan hukum pidana sekarang harus segera dilakukan, apakah oleh KPK ataukah oleh Kejaksaan Agung. Karena namanya di pengadilan sudah muncul. Nama Dirjen Bea Cukai itu menerima sekian, kode amplopnya ini, jumlahnya sekian, itu sudah jelas. Muncul di pengadilan sebagai fakta persidangan. Oleh sebab itu pidananya harus jalan. Ini fakta persidangan. Gitu. Harus diperiksa. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tindakan hukum administrasinya. Jika tindakan atau langkah hukum pidana, penegakan hukum pidana itu masih berjalan agak lambat karena perlu proses sesuai dengan KUHP yang baru, gitu, maka tindakan hukum administrasinya harus segera dilakukan, yaitu memecat para pejabat-pejabat yang telah disebut di dalam persidangan kasus korupsi di Bea Cukai itu.
Jadi pidananya harus jalan dan harus dihukum berat. Karena di bea cukai itu salah satu sarang korupsi yang berkali-kali saya sampaikan. Yang kedua, hukum administrasinya juga harus dilakukan tanpa harus menunggu selesainya proses pidana. Karena kita sudah punya TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan KKN. Isinya apa di situ? Isinya para pejabat di aparatur pemerintah ASN apabila diduga melakukan pelanggaran, entah pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran disiplin, itu bisa atau harus bahkan menurut saya, kalau kalimatnya itu diberhentikan, dijatuhi sanksi administrasi seperti pemecatan, pensokorsan, dan sebagainya sebelum tindak pidananya dibuktikan di pengadilan. Jadi ini pemberhentian, pemecatannya ada dasarnya, pecat segera. Hukum pidananya belum terbukti, Pak. Hukum pidana urusan lain, ini adalah hukum disiplin, hukum administrasi negara. Dan itu TAP MPR nomor 8 tahun 2001 berlaku sampai sekarang. Mari kita tegakkan hukum kalau ingin negara ini menjadi maju. Karena manakala hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka kita hanya menunggu waktu untuk menjadi lebih terpuruk dan bahkan mungkin hancur.